siang hari ini dalam keadaan sehat. Salawat beriring salam lupa pula kita bacakan selalu, semoga kita diakhir dalam nanti mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak dan Ibu, siang hari ini adalah kegiatan kompel kita, komunitas belajar jurnali kita, yang nanti akan ada materi dari Ibu Fitri Kalistarina SPD selaku Kepala Sekolah SDN 15 Makassar, yang mana nanti beliau akan memberikan materi mengenai observasi praktik kinerja kepala sekolah periode Juli sampai Desember tahun 2024. Dengan fokus materinya yaitu memandu perencanaan pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas dengan rapor pendidikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru, demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membuka acara dengan membaca basmalah. Ya, tanpa kita panjang lama, langsung saja kita persilakan kepada Ibu Eka untuk menyampaikan materi. Kepada Ibu Eka, kita persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita kembali melakukan kompel pada minggu ini. Atas berkat rahmatnya lah kita kembali berkumpul pada siang hari ini, di mana kompel kali ini saya akan melakukan praktik kinerja kepala sekolah, di mana di sini fokus saya memandu perencanaan pembelajaran. Selanjutnya salam beserta salam tidak lupa kita kirimkan buat Nabi junjungan kita semuanya, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu, memandu perencanaan pembelajaran di sini, saya akan fokus pada rapor pendidikan, bagaimana hasil rapor pendidikan kita ini. Adapun target perilaku yang saya ambil di sini, yang pertama, kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Kemudian, kepala sekolah membantu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Untuk tidak memperpanjang waktu, target perilaku yang pertama di sini, target kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah menyusun visi misi sekolah kita, kemudian tujuan sekolah kita, yang mana sudah kita susun bulan Juni kemarin. Ini terwujudnya generasi berprestasi, cakap, melestarikan budaya, peduli lingkungan, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada misi, ini yang sudah kita susun kemarin itu. Ada tujuannya, tujuan dari SD Negeri 15 Makassar. Yang pertama, terlaksananya pembelajaran yang sesuai bakat, minat, dan karakteristik peserta didik. Menurut Bapak Ibu, apakah ini di sekolah kita sudah terlaksana dengan baik yang tujuan sekolah kita yang pertama? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Terima kasih untuk kesempatannya. Dengan tujuan pembelajaran, tujuan dari sekolah SDN Negeri 15 Makassar ini yaitu pada poin 1, terlaksananya pembelajaran yang sesuai bakat, minat, dan karakteristik peserta didik. Nah, khususnya saya lihat di kelas yang saya ada maupun di kelas yang lain juga saya lihat sudah nampak pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik itu. Nah, itu terlihat dari pembelajaran sehari-hari, misalnya siswa itu dilibatkan di dalam pembelajaran, juga terlihat para bapak ibu guru sudah memberikan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tadi. Terima kasih Bu. Kalau menurut kita di kelasnya maupun di kelas lain yang dia lihat, yang tujuan yang pertama di sekolah kita ini sudah dilaksanakan.
Kalau menurut ibu-ibu yang lain, apakah sudah dilaksanakan, atau bapak ibu guru apakah sudah dilaksanakan? Kalau kita merasa sudah dilaksanakan di dalam kelasnya. Ini bagaimana Bu? Di sini kita diskusi terlebih dahulu, diskusi bagaimana tujuan pembelajaran kita ini, apakah sudah terlaksana, tujuan sekolah kita ini apakah sudah kita laksanakan sepanjang dari awal semester 1 sampai bulan Oktober ini. Kalau Bu Neri bagaimana, apakah sudah merasakan, apakah sudah melaksanakan? Kalau menurut saya mungkin laksana tujuan sekolah kita ini apakah sudah kita laksanakan sepanjang dari awal semester 1 sampai bulan Oktober ini. Kalau Bu Neri bagaimana, apakah sudah merasakan, apakah sudah melaksanakan? Kalau menurut saya mungkin sekarang sudah mulai terlaksana, tetapi mungkin belum optimal saja. Terlaksananya pembelajaran sesuai bakat dan minat dan karakteristik peserta didik. Mungkin di sebagian itu sudah ada terlaksana, tapi mungkin ada di proses pembelajaran yang lain yang ada yang belum terlaksana. Tapi sudah mulai tampak baru, maksudnya belum belum hampir maksimal untuk keseluruhannya, seperti itu. Oke, di kelas 6 sudah mulai terlihat, walaupun secara keseluruhan belum berarti itu bagaimana kita untuk mewujudkan tujuan sekolah kita ini terlaksana ya Bu Neri, secara berangsur-angsur. Insya Allah di akhir semester nanti semua dapat kita wujudkan. Kalau Pak Wahyu bagaimana? Sudah mulai terlihat atau bagaimana Pak yang tujuan sekolah kita yang pertama? Oke, Pak Wahyu sudah. Bu Fitri apakah sudah terlaksana? Oke, Bu Nur? Bu Reni? Belum terlaksana secara keseluruhan. Kalau Ibu Yani di dalam bidang agama bagaimana? Kalau saya sendiri itu dalam kelas 1 sampai 6 sebagian ada yang sudah terlaksana, sebagian tidak. Belum maksimal. Sip. Berarti yang nomor 1 sudah ada yang terlaksana dengan baik, sudah mulai. Kemudian yang masih belum terlaksana secara keseluruhan, kita mulai untuk terus berusaha sehingga tujuan sekolah kita yang pertama dapat terwujud. Kemudian selanjutnya tersedianya rancangan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang berpihak pada peserta didik. Apakah sudah tersedia secara keseluruhan di kelas kita masing-masing yang rancangan pembelajaran yang sesuai dengan yang berpihak pada peserta didik, kreatif dan inovatif ini? Sudah. Oke. Kemudian terciptanya lingkungan sekolah yang toleran dan berkebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Insyaallah ini sudah terwujud di sekolah kita ini. Terciptanya suasana belajar yang ramah, nyaman dan tentram bagi warga sekolah dan sekitarnya. Sudah mulai terlihat, Bu Vita? Untuk poin yang keempat, Bu, terciptanya suasana belajar yang ramah, nyaman dan tentram bagi sekolah dan sekitarnya. Nah, untuk di kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah terlihat adanya pojok baca, Bu, sudah disediakan oleh guru masing-masing. Sudah ada pojok baca untuk menciptakan budaya literasi yang nyaman untuk anak duduk saat membaca. Kemudian suasana kelas juga sudah ditempeli dengan media-media yang lengkap, dari generasi sampai generasi, seperti absensi kelas yang masing-masing kelas sudah ada. Kemudian media-media pembelajaran juga bertempel di kelas. Nah, begitu. Saya rasa semuanya sudah tercipta suasana belajar itu yang ramah anak, tidak ada benda-benda tajam yang juga ada di kelas seperti bunga-bunga yang tajam sudah dibuang, tidak ada lagi. Sudah ada kelasnya itu nyaman dan tentram serta ramah anak begitu. Oke, saya juga sudah melihat bahwasanya ini sudah
budaya baik dari guru kita semuanya, dari baik guru maupun tenaga kependidikan sudah menciptakan bagaimana suasana yang ramah dan nyaman sehingga anak itu betah untuk belajar di sekolah. Terciptanya suasana belajar yang ramah, nyaman dan tentram bagi warga sekolah dan sekitarnya. Sudah mulai terlihat Bu kita? Untuk poin yang keempat, Bu, terciptanya suasana belajar yang ramah, nyaman dan tentram bagi sekolah dan sekitarnya. Nah, untuk di kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah terlihat adanya pojok baca, Bu, sudah disediakan oleh guru masing-masing. Sudah ada pojok baca untuk menciptakan budaya literasi yang nyaman untuk anak duduk saat membaca. Kemudian suasana kelas juga sudah ditempel dengan media-media yang lengkap, dari generasi sampai generasi, seperti absensi kelas yang masing-masing kelas sudah ada. Kemudian media-media pembelajaran juga bertempel di kelas. Nah, begitu. Saya rasa semuanya sudah tercipta suasana belajar itu yang ramah anak, tidak adanya benda-benda tajam yang juga ada di kelas seperti bunga-bunga yang tajam sudah dikurang, tidak ada lagi. Sudah ada kelasnya itu nyaman dan tentram serta ramah anak. Begitu. Oke, saya juga sudah melihat bahwasanya ini sudah membudaya baik dari guru kita semuanya, dari baik guru maupun tenaga kependidikan sudah menciptakan bagaimana suasana yang ramah dan nyaman sehingga anak itu betah untuk belajar di sekolah. Yang poin apa? Poin ke-6. Terjalinnya kerjasama dari seluruh komponen sekolah, termasuk orang tua serta pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Alhamdulillah di sekolah kita ini sudah terlaksana karena kita sering mengadakan kerjasama dengan orang tua, bahkan sering memanggil orang tua murid untuk meningkatkan pendidikan anak didik kita. Oke, adanya saling kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua juga terlihat. Kemudian seluruh komponen termasuk orang tua serta pemangku kepentingan dengan puskesmas kita sudah bekerjasama dengan kantor desa dan instansi terkait lainnya sudah kita perlihatkan di sini. Salah satunya kita juga mensukseskan imunisasi sehat fisik, sehat imunisasi. Kemudian kita juga bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup sehingga kita sudah mendapat RWIATA tingkat kota Pariaman. Insya Allah tahun depan kita menuju provinsi lagi RWIATA-nya. Kemudian lagi yang ke-7, terciptanya kebiasaan yang mencerminkan nilai luhur, karakter dan budaya bangsa seperti jujur, disiplin, sopan dan santun. Kalau ini bagaimana di sekolah kita di sini? Ya, ini. Tujuan poin nomor 7 sudah tercipta kebiasaan tersebut, tetapi belum maksimal juga, Bu. Belum maksimal juga, seperti sopan dan santun itu kalau dalam berbicara itu anak itu masih kurang. Jadi kalau menurut saya itu ya kalau guru kan sudah mengingatkan, mengajarkan dan lain sebagainya itu, tetapi dari aplikasi siswanya itu mungkin aplikasi dari siswanya itu belum maksimal. Berarti perlunya peningkatan dari siswa. Kita sebagai guru sudah mencontohkan semuanya, kemudian kita mengingatkan kepada siswa, dan kalau dari segi contoh dari guru semuanya kita sudah melakukan bagaimana yang ramah tersebut. Itu bersama-sama kita membimbing peserta didik kita sehingga terciptanya sopan dan santun menjadi kebiasaan sehari-hari bagi mereka. Kemudian yang nomor 8, nomor 9 dan nomor 10, terlaksananya kegiatan pembelajaran yang membudayakan peduli lingkungan hidup, terlaksananya perilaku hidup bersih dan sehat oleh warga sekolah, terwujudnya lingkungan sekolah yang bebas
dari sampah plastik sebagai upaya perlindungan terhadap pencemaran lingkungan. Ini merupakan tujuan kita sebagai sekolah Hadiwiyata membudayakan peduli lingkungan hidup. Insyaallah sudah mulai budaya juga. Terlaksananya perilaku hidup bersih sehat oleh warga sekolah. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bebas dari sampah plastik sebagai upaya perlindungan terhadap pencemaran lingkungan. Ini perlu kita tingkatkan lagi mengingatkan kepada anak. Berarti dari tujuan yang ada di sekolah kita ada beberapa dapat kita simpulkan. Siapa yang dapat menyimpulkan? Pak Wahyu lah menyimpulkan. Terima kasih Bu Ketika. Secara keseluruhan tujuan dari satu pendidikan SD Mabes Makassar yang telah kita sepakati bersama-sama dan telah dituangkan juga nanti yang telah kita sepakati bersama-sama dan telah dituangkan juga dan telah disampaikan juga kepada seluruh komponen sekolah itu pada umumnya telah tercapai. Kalau kita meningkatkan hal-hal yang dirasa masih atau yang masih kurang atau masih datar banyak grafiknya, kita tingkatkan lagi. Tentunya itu tidak bisa dibebankan kepada kepala sekolah atau kepada guru saja, tapi juga perlu kerjasama yang lebih intens dengan sekolah, dengan masyarakat sekitar juga, agar nantinya tujuan pendidikan SD Mabes Makassar ini itu bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh siswa kita, orang tua siswa kita, warga sekitar masyarakat, dan tentunya di wilayah Kota Pariaman. Demikian Bu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita setuju apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu? Bahwasanya kita saling berkolaborasi, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru saja, tetapi seluruh komunitas satuan pendidikan harus saling mendukung untuk mewujudkan satuan pendidikan kita ini. Mana yang masih kurang-kurang, tadi kata Pak Wahyu, mari sama-sama kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk tercapainya tujuan satuan pendidikan kita ini. Oke Bapak Ibu, kita ingat-ingat apa yang tujuan satuan pendidikan kita, apa yang harus kita wujudkan, mana yang masih perlu kita tingkatkan lagi agar peserta didik menjadi budaya semua tujuan, apapun tujuan ini, tujuan satuan pendidikan, arahnya semuanya ke peserta didik, terwujudnya peserta didik sesuai dengan visi kita tadi. Karena tujuan ini merupakan uraian dari visi misi yang telah kita susun sebelumnya. Oke, selanjutnya target perilaku yang kedua saya, kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Ini terkait dari rapor pendidikan yang keluar pada bulan Maret kemarin. Semua kita bisa mengakses lapor pendidikan, baik guru mau kalau 2 tahun yang belakang kan cuma kepala sekolah dan admin. Saya dengan Yani. Untuk yang tahun sekarang seluruh GTK bisa mengupload sendiri lapor pendidikan dengan memasukkan email belajar ID-nya. Buka rapor pendidikan di web, kemudian ambil yang satuan pendidikan, kemudian masukkan emailnya, akan keluarlah, akan tampak lapor pendidikan kita masing-masing. Kita tergantung lagi kepada kepala sekolah. Nah, di sini kita tahu profil pendidikan itu adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan di platform lapor pendidikan ini. Profil pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Ya, ANBK ini hasilkan dari ANBK ini. Hasil ANBK ini kan AN, anak
UTBK, asesmen nasional ini di kelas 5, tetapi tanggung jawab itu tidak seutuhnya punya guru kelas 5. Karena pembelajarannya dari kelas 1 sampai kelas 2, walaupun kelas 6 belum dia juga bertanggung jawab. Semua hasil literasi, numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar, semuanya wujud dari kerjasama yang kelas-kelas yang sudah dilaluinya. Nah, bisa kita, dia kelas 5. Untuk menuju kelas 5 itulah dia akan belajar awal-awalnya. Kalau dia misalnya soal awal itu salah, maka dia akan turun ke soal di bawahnya. Ini terjadi pada anak yang ujian pada survei lingkungan kan, survei karakter. Kadang-kadang yang ditanyanya itu, padahal kita tidak ada langsung. Ada guru memegang kamu, dijawabnya selalu misalnya. Padahal itu tidak apa-apa. Pernah memegang pinggul, kadang dijawabnya ada. Itu akan menyebabkan rendahnya. Itulah yang akan kita berikan pemahaman kepada peserta didik kita di sekolah ini. Karena kita terjadinya penurunan pada pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Itu yang kena pada yang rendah nilai kita pada rapor pendidikan 2023 kemarin yang Oktober 2023, keluarnya di 2024. Sekarang kita ujian, keluarnya lagi di Maret di 2025. Ya. Cocokkan program dengan program yang sudah ada di sekolah selama ini, apakah sudah kita laksanakan? Kemampuan literasi kita ini nilainya di lapor pendidikan. 100% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Yang numerasi 100% peserta didik sudah mencapai ke kompetensi minimum. Kemudian ada karakter, supaya baik juga nilainya. Capaian naik 24,1%. Kalau ini capaiannya naik, ini yang di 36,36, ini 18,18 dari ini. Kemudian lagi iklim keamanan satuan pendidikan naik secara keseluruhan naik, tetapi yang rendahnya kan yang tadi itu. Tapi dia paling rendah. Kenaikannya paling rendah. Pertanyaan Bu, nanti pada tahun 2025 acuan kenaikannya dari yang nilai tahun 2024. Oh, berarti seandainya di tahun 2024 ini naiknya misalnya 30 lebih, berarti kan misalnya sudah sangat baik nilainya. Tapi seandainya turun, berarti turun berarti namanya. Turun namanya. Kemudian kita yang menjadi acuan lagi untuk tahun 2025 lapor acuan ini untuk apakah kita mendapatkan pos kinerja. Ini kan kita naik dari tahun kemarin sehingga kita mendapatkan pos kinerja. Salah satu faktornya selain ini, Dapodik juga menentukan apakah apa kita yang versi tidaknya Dapodik bawah ya. Salah satunya ini yang ini juga ini dia. Maka dari itu kita bimbing anak kita, sebentar lagi kita juga akan melakukan AN tanggal 28 Oktober. Sebelum apa itu kita berikan apanya. Tetapi dia naik semuanya. Kenaikan yang terendah itu terjadi di iklim keamanan satuan pendidikan 6,09 naiknya cuma. Ini dia, ini yang harus kita tingkatkan dan kita berikan pemahaman. Sebenarnya kadang anak itu kan tak ada kita sentuh kita kan sentuh apa? Pemahaman terhadap yang kadang mungkin dilihat dari pemahamannya terhadap bacaan yang muncul pada soal AN Bu. Dia kemarin kan ada yang selalu, ada yang sering, ada yang kadang-kadang. Kadang ada misalnya Bu ada yang seperti itu kan. Kadang di sini juga selalu. Jadi kan di sana bisa jadi anaknya seperti itu. Seperti itu. Pemahamannya terhadap yang muncul pas itu. Oke, berarti itu dari segi pemahaman anak kita harus kita tingkatkan terhadap kata arti kata itu yang harus kita tingkatkan lagi. Misal
Selain dari segi pemahaman pada lagi kemarin, itu kita juga mengapa anak itu milih itu. Ternyata ketika meninggalkan kursor ke bawah, beliau mereka itu menggunakan panah yang ada di laptop. Jadi ketika menggeser, tujuannya untuk menggeser ke bawah itu selanjutnya, ya, tapi mereka menekan kontrol ke bawah sehingga apa yang telah dibuat di atas bisa terlalu atau sekali sehingga tergeser semua. Kemarin sempat kita temukan ya, jadi ada satu anak yang di sebelah kanan semua komponnya. Ternyata ketika dicek kembali kok bisa seperti ini, tekan bawah tekan close. Jadi itu teknis yang didapatkan kemarin berarti kemarin. Karena kan kita tidak memiliki tidak memakai mouse. Ya, jadi minusnya kalau kita memakai mouse itu tuh, tapi kalau kita memakai mouse kita bisa kursornya sendiri. Apa namanya, kita kan tanpa mouse hanya berapa buah kita memakai mouse. Satu kita. Berarti selain dari pemahaman, alat penunjangnya juga harus kita perbaiki. Selanjutnya ada lagi satu program di sini, program kita yang masih belum terlaksana tapi sudah kadang-kadang sudah nampak. Ada satu program kita mengadakan IT untuk kelas itu yang harus kita lakukan. Misalkan saja, misalnya kelas 4, misalnya Uni ngambil hari apa, Uni sisakan aja soal waktunya 15 menit, dua komputer tapi Uni yang mati, paling tidak dia bisa menekan itu. Itu yang harus kita laksanakan. Itu program yang mendukung juga pelaksanaan AN ini. Itu dia, kita biasakan. Ya, membesar, kemudian membentuk bintang yang di atas kita mulai melakukan program ini sehingga apa kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak kita inginkan anak sudah betul menjawab, tetapi karena kurang pemahaman dan alat yang digunakan kurang memadai sehingga anak rugi atau sekolah kita rugi jadinya gitu. Ya, ini apa kita? Apa namanya? Secara keseluruhan bentuk laporan pendidikan sekolah kita, poster lapor pendidikan sekolah ini ada di lapor pendidikan yang bisa Bapak Ibu lihat sendiri bagaimana bentuknya. Nah, di sini kita download di lapor pendidikan aja ketik kemudian ada keluar dia tuh. Boleh lihat lapor pendidikan kita. Bapak Ibu semuanya boleh melihat apa yang masih lemah di kita di satuan pendidikan, apa yang sudah meningkat, semuanya dapat kita amati di sini. Iya. Apakah sudah cocok dengan program satuan pendidikan kita? Ada program-program yang kemarin juga sudah kita susun. Yang salah satunya yang harus kita tingkatkan lagi adalah pemakaian TIK dalam pembelajaran. Ini yang harus kita tingkatkan lagi evaluasinya. Kemudian di dalam lapor pendidikan itu boleh dibuka lapor pendidikannya. Ini lapor pendidikan kita. Ini hasil lapor pendidikan yang sudah di-download. Di dalam lapor pendidikan itu ada panduan PBD, perencanaan berbasis data. Panduan melakukan perencanaan berbasis data. Kemudian ada laporan rapor. Ini laporan rapor inilah yang hasil ujian dari hasil ujian anak. Kemudian dari sulinjer yang kita lakukan oleh DTK di sekolah kita. Disinilah dia perginya. Nih, baik. Nah, ini dia literasi. Nih, kemudian jauh punya kita seluruhnya, alhamdulillah. Tetapi ada juga nih yang pemahaman fisik, pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik ini. Pernah guru memukul? Dijawab karena pernah. Padahal memukul sayang ya. Nah, itu dia, itu yang harus kita tingkatkan di sini. Apanya anak itu kadang-kadang ya pemahaman, kemudian pemahamannya seperti yang kita bilang tadi, ini dia. Pengalaman kekerasan peserta didik turut kita.
Nih, pemahaman sikap guru tentang rokok, minuman keras dan narkoba. Pemahaman guru berarti kita sewaktu mengisi selinjar. Waktu kita mengisi guru, pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras dan narkoba. Pengalaman kekerasan seksual peserta didik juga turun kita. Ini dia. Pemahaman dan sikap warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan gender. Yang kemarin yang ujian itu, kalau misalnya temanmu mengganggu teman yang beribadah, mengganggu teman yang berbeda apa katanya? Berdoa. Boleh berbicara sewaktu teman berdoa. Kadang-kadang begitu sering ada sering kata dia melalui padahal dia kan tidak sering. Nah, itu yang apa ini katanya? Nih, ada beberapa yang belakangnya lagi. Layanan disabilitas kita juga turun. Layanan satuan pendidikan untuk peserta didik. Semuanya bisa Bapak Ibu lihat. Nah, selain dari laporan itu ada rekom keseluruhan, rekomendasi keseluruhan PBD SD Negeri 15 Makassar. Ini sudah disediakan oleh Kemendikbud apa yang harus kita perbaiki secara keseluruhannya. Yang secara keseluruhan itu ada yang ini akar masalahnya, kemudian kegiatan benahnya juga sudah disediakan, kemudian kepala sekolah pendidik ada juga yang ini dia. Ada link untuk menuju PMM agar rekomendasi ini kita pelajari. Kekurangan-kekurangan yang ada pada lapor pendidikan diberikan inspirasi benahi, dikirimkan juga tautan referensi benahi. Di sinilah kita mempelajarinya di lapor pendidikan. Di KPM perginya ini. Kita klik ini untuk memperbaikinya, ini tautannya. Kalau kita tidak ada dana, selain ada dana, kemudian ada kegiatan BOS. Kegiatan BOS ini dia. Ini ada beberapa kegiatan sekarang. Jadi APKAS kita ini berdasarkan untuk tahun 2025 berdasarkan rapor pendidikan ini yang keluar hari ini. Tetapi tidak secara keseluruhan ya. Kalau secara keseluruhan di mana kajian dikeluarkan yang prioritas yang kita masukkan. Ini rekom keseluruhan. Yang ada lagi tabel berikutnya rekom prioritas. Ini juga rekom prioritas diberikan. Kalau ada uang, lakukanlah keseluruhannya. Tetapi kalau jumlah kita sedikit, mana yang paling prioritas itu yang akan kita lakukan. Apakah Bapak Ibu sesuai dengan apa yang saya ajukan untuk APKAS tahun 2025, karena untuk tahun 2024 tidak memungkinkan lagi. 2025 nanti saya bersama Bu Pita dan Yani ajaran tentang perlindungan kekerasan seksual. Ini dia. Direncanakan di bulan Maret. Honorarium narasumber, snack, nasi. Ini dia. Nanti kita baca seluruhnya sehingga untuk tahun 2025 anggaran uang yang kita keluarkan untuk membenahi rapor pendidikan kita ini sebesar Rp7.640. Itu dia, direncanakan. Ini rencananya yang akan kita tuangkan. Kenapa? APKAS itu sekarang harus berdasarkan rapor pendidikan terkoneksi. Sekarang pun sudah online. Awak yang membayarkan printer yang kemarin belum bisa kita bayarkan karena kita belum membuat anggaran perubahan. Pak Muslim atau pihak yang berapa dia menarik APKAS kita untuk si pelaku. Belum ada lagi printer dalam APKAS kakak. Semua orang bisa mengakses APKAS yang ada di sekolah kita. Mau kita siplahkan, dilihatnya. Misalnya Pak P, saya mau membayar printer yang sudah diambil kemarin. Belum bisa, belum ada di APKAS ibu katanya. Semua bisa melihat APKAS kita di sini. Itu kata, itu salah satunya karena keterbukaan semuanya bisa.
Ini rencana AFKAS yang akan kita masukkan dalam pendidikan sebanyak 7.640. Kalau 53 orang dapat kita murid kita, di Januari kita insya Allah menerima 53 orang kali 900 selama 1 tahunnya. Satu orang anak 900, berarti 53 kali 900. Alhamdulillah meningkat lagi 3 orang. Kemarin 50 kali 900. Sekarang untuk tahun Januari Desember, karena walaupun masuk kalau masuk 10 pun sekarang tidak akan dihitung, karena yang dihitung anak itu per 31 Agustus. Mau masuk 20 orang, 30 orang tidak akan dihitung. Sekolah lain pun seperti itu. Nanti saya share yang kelas, kita share satu dulu. Yang lain sih, lapor pendidikan yang bisa dikajar. Oke, analisis rapor. Ini juga sudah bisa diakses di Google Drive. Karena ini sudah diberikan ke orang dinas. Oke. Yang itu analisis ada. Berarti untuk yang kedua, apakah ada pertanyaan tentang perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil rapor pendidikan kita ini? Ada, lanjut. Ayo. Kemudian target yang ketiga, langkah pembelajaran kita. Tetapi sama hati-hatinya, paling supaya susah itu, gunakanlah pendekatan saintifik Bapak Ibu. Jangan kita mengajar itu, bahagianya. Tetapi ada sintak-sintaknya yang harus kita berikan kepada murid kita. Nah, berawal dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sudah ada. Kemudian setelah tujuan pembelajaran ini kita bikin dia indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau dahulu itu SKKD baru tujuan pembelajaran itu kan, dengan kita menggunakan belum tuh kata kerja belum analisis itu tuh. Di KTP nanti kita gunakan. Iya. Ya. Kalau susah-susah, tetapi kan sudah ada ChatGPT, tetapi ChatGPT itu teknologi, bukan hanya ChatGPT, ada itu asisten guru kan ada di dalam PMM kita. Teknologi AI yang bisa juga menggunakan kerja guru. Ada beberapa hal penting yang harus disampaikan mengenai RPP ini. Oke. Kemudian di pembukaan itu kita mulai langkah-langkah pembelajaran dengan kegiatan awal. Kegiatan awal kan kita mulai dengan pembukaan persepsi. Di pembukaan jangan lupa menyampaikan kepada peserta didik kita itu apa yang harus mereka capai setelah pembelajaran ini. Sampaikan tujuan pembelajaran itu kepada murid. Kemudian pengetahuan awal persepsi. Pengetahuan awalnya tentang materi ini. Kemudian lagi motivasi guna dia belajar tujuan materi ini, apa manfaatnya bagi mereka. Kemudian sampaikan langkah-langkah pembelajaran
Awalnya kita akan diskusi, menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas, sampaikan itu di kegiatan awal. Jadi dia nak mengambang, mengawak setelah kuliah, tetapi di kegiatan awal itulah kita sampaikan apa kegiatan yang akan mereka lakukan sepanjang pembelajaran bersama kita. Iya. Kalau sebenarnya kan RPP itu bagusnya kita buatkan malam hari. Bukan malam hari juga sekali seminggu pun boleh, tetapi kan kita tahu langkah step by stepnya. Tuh, jangan lupa sampaikan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti yang seperti kata Pak Wahyu tadi, menggunakan untuk kualitas pembelajaran, gunakanlah metode atau pendekatan. Gunakan metode atau pendekatan. Sepas-pasnya kata saya gunakan pendekatan saintifik. Kenapa? Setiap pelajaran yang kita berikan ini kan semuanya tanggung jawab kita. Kita berikan, kita juga mendapati hasil yang kita berikan kepada murid. Iya. Kemudian di kegiatan penutup, di kegiatan itu apa metode yang kita gunakan? Tampak lihatkanlah sintak-sintaknya di sini. Kalau kita misalnya metode kooperatif tipe apa banyak tipenya ya, tipe start, kemudian kemudian PJBL, manfaat di kegiatan itu, sehingga anak pun tidak bosan kalau menggunakan pendekatan atau metode. Itulah cara kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu. Nak bangga ini aja dong. Atau kayaknya manja dong. Sebab itu anak-anak pun kalau nomor satu apa langkah-langkah yang akan kita kerjakan sewaktu pembelajaran di kegiatan awal, mereka boleh. Nah, tetapi kalau sudah kita sampaikan kegiatan kita hari ini, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, mereka ini sudah penutup. Kalau biasanya apa kegiatan penutup itu yang kita lakukan? Tanyakan apakah sudah tercapai? Ya, refleksi di sana. Kemudian umpan baliknya kita setelah melakukan setelah sampai pembelajaran lakukanlah kegiatan formatif, asesmen formatif untuk menguji. Atau boleh di waktu pembelajaran kan di awal dan di saat proses kan. Kemudian selanjutnya lagi tindak lanjut, boleh memberikan PR. Kemudian seperti waktu belajar FPP waktu zaman kuliah, jangan lupa menyampaikan materi untuk minggu depan atau besoknya. Kalau bisa kita belajar IPA, sekarang kita sudah belajar ini, untuk besok kita akan belajar misalnya hari ini kita sudah belajar sistem pencernaan makanan pada manusia. Besok kita nanti telah selesai, kamu sudah mengerti, kita akan lanjut besok pembelajaran di pas berikutnya sistem pernapasan pada manusia. Sehingga anak-anak yang rajin itu sudah mulai mengapa besok kita belajar sistem pernapasan. Dan kita bisa pun baca dulu di rumahnya anak, dan kita bisa juga menitipkan. Itulah. Saya harapkan bagi yang belum saya lakukan saya masuk observasi, anggap saja ini karena ada apa-apa. Observasi, buatlah pakai metode atau pendekatan dalam pembelajaran. Gunakan metode atau pendekatan, boleh. Semati-matinya kata saya gunakan pendekatan saintifik. Sebelum masuknya belum observasi, gunakanlah pendekatan atau model pembelajaran. Karena murid senang, kita pun senang dalam membelajarkan peserta didik kita. Oke, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi sangat bagus sekali. Kita tunggu Pak Wahyu atau Bu Vita yang akan menerangkannya lebih lanjut dalam program berikutnya. Karena itu sangat bagus sekali. Semuanya bisa berdoa lapor sama Bu Dery atau Bu Vita, saya menyampaikan ini. Kita membuka kombel kapan saja gitu. Ya Bu Vita. Itulah tentang beberapa
di satuan pendidikan kita. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini tentang observasi kinerja kepala sekolah saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita di ujung acara. Pertama terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Fisika yang telah memberikan pengetahuan baru kepada kita. Mungkin ada pengetahuannya yang sudah kita tahu, mungkin terlupakan, atau mungkin ada sudah berjalan namun kurang maksimal kepada Ibu. Nah, dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir mengikuti acara kombel kita sampai selesai. Nah, kemudian saya sebagai pembawa acara juga mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit ketinggalan. Kesimpulan dapat kita lakukan di sini diperlukannya kolaborasi dari semua guru dan tenaga kependidikan dan pihak terkait untuk menganalisis kebutuhan satuan pendidikan agar upaya perencanaan